Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tertangkapnya Pendeta Yusuf Manobulu, banyak YouTuber Kristen dan pendeta Kristen yang keberatan dengan hal itu, termasuk Paul Jang. Paul Jang ini tipikalnya begini, apapun yang terjadi terhadap Kristen, dia langsung nyerang Nabi Muhammad karena dia memang membenci Nabi Muhammad. Entah apa dulu yang dialaminya dari orang Muslim sehingga membuatnya membenci Islam. Pasti ada itu. Kalau tidak ada, tidak mungkin orang sejahat ini menyerang agama Islam. Masih mau keep silent, ya. Tema kita hari ini adalah Yusuf Manobulu. Digerebek puluhan polisi dari Polda Edian, saudara. Puluhan, saudara, ya. Digerebek kayak teroris saja, saudara. Lakukan seperti teroris, ya. Saudara, dari hari ke hari makin kelihatan, ya, bahwa memang ada skenario, ya. Semua YouTubers ditangkepin satu-satu, saudara, ya. Ditangkepin satu-satu semuanya. Ya, mulai dari Aceh, ya, Aceh, terus siapa lagi itu, Rudi Simamora, Yusuf Manobulu, Gratia, pokoknya siapa saja yang bisa diciduk, ya, semuanya diciduk. Orang Islam itu Anda boleh dakwah dengan berdusta, saudara, karena Allahnya maha pendusta. Allah kentut, bohong lu. Muhammad pun, ya, setelah dia jadi Islam, dulunya Muhammad Kristen. Allah kentut, bohong lu. Dikenal sebagai pedagang yang jujur, orang yang jujur, saudara. Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur. Tetapi setelah Muhammad jadi Islam, wah, banyak nipunya, saudara. Banyak bohongnya. Setelah Muhammad jadi Islam, dia jadi kejam, saudara, ya. Membunuh, sana sini, bunuh semua. Ketika Muhammad jadi Islam, semua dirampok. Padahal dulunya dia pedagang yang jujur. Setelah dia jadi Islam, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Jadi rampok, saudara. Anda bayangin seorang muda yang lugu, saudara, jujur, polos, ya. Begitu dia mendapat mandat dari Jibril di Gua Hira, tiba-tiba dia jadi apa, saudara? Haus darah. Kedua, dia jadi suka membohong, saudara. Konangan selingkuh, ya. Konangan selingkuh langsung bilang, oh, ini itu aku dapat wahyu dari Allah. Ya, bohong sama istrinya, saudara, ya. Dan jadi apa? Jadi cabul, saudara. Dosa itu adalah menu-menu yang ditawarkan oleh setan kepada manusia. Pendeta loh kawan, memalukan. Malu kita sebagai orang Kristen. Mulut seorang pendeta seperti tong sampah. Tetapi yang nggak boleh adalah ketika kita kemudian menganggap kebencian, memusuhi satu kelompok, ya, perlu kita genosid orangnya, ya. Tapi si muka pantat itu kawan, mengucapkan kalimat yang tidak perlu dan tidak penting. Dan dia mendefinisikan hate speech apa? Padahal itu hate speech. Pendeta Kristen ini mengatakan Nabi Muhammad pendusta, pembunuh, cabul, dan macam-macam lah segala yang buruk. Mereka selalu menyematkan itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mari main logika. Seandainya ada seorang tokoh yang berperilaku cabul mengatakan kepada Anda, jangan mendekati zina, jangan berzina, siapa yang berzina cambuk 100 kali, jangan kamu ragu tentang itu. Apakah Anda mau mengikutinya? Pasti Anda mencemooh dan menjauhinya. Kemudian, seandainya ada seorang tokoh yang berperilaku cabul, menikahi anak umur 6 tahun yang belum menstruasi, mengatakan kepada Anda, ujilah anak perempuan yatim itu sampai mereka bisa mengelola harta, baru nikahkan mereka. Apakah Anda mau mengikutinya? Apa reaksi Anda? Anda akan katakan, kamu saja menikahi anak di bawah umur. Itu yang kamu katakan, pasti begitu. Kemudian lanjut, seandainya ada seorang tokoh yang mengatakan
kamu menikah maksimal 4 orang istri saja. Kalau kamu bisa adil dan bertanggung jawab. Sementara dia mengawini 13 istri. Apakah Anda mengikuti seruannya? Pasti Anda katakan, Anda saja menikah 13 kali. Bagaimana Anda mengatakan kepada kami hanya boleh menikah 4 istri? Lanjut, seandainya ada seorang tokoh yang suka berbohong mengatakan kepada Anda, jangan kamu menipu timbangan, jangan kamu berlaku curang, jangan berlaku dusta, siapa yang menyogok maka akan masuk neraka. Sementara dia seorang yang suka berbohong, suka menipu. Apakah Anda mau mengikutinya? Pasti Anda menertawakan dan menjauhinya. Kemudian, seandainya ada seorang tokoh yang brutal, suka berperang, suka memerangi bangsa lain, merampas harta jarahan, mengatakan kepada Anda, siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka dia sama saja membunuh manusia semuanya. Apakah Anda mau mengikutinya? Pasti Anda menjauhinya, bahkan akan mengejar-ngejarnya untuk membunuhnya. Bagaimana? Logika Anda sekarang sudah jalan. Apakah masih mampet? Masih percaya dengan hadis-hadis palsu di luar sana? Sekarang mari kita bicara fakta. Nabi Muhammad SAW diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Mereka rela mati untuknya. Mereka mencintainya. Mereka bersolawat kepada beliau setelah sholat. Dan kita juga bersolawat kepada beliau sampai hari ini. Bahkan di masa Rasulullah, tokoh-tokoh kota Yastrib datang ke Mekah mengundang beliau Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Yastrib. Seluruh Yastrib pun menerima Islam. Kemudian dalam rentang 23 tahun, Nabi Muhammad SAW diikuti seluruh bangsa Arab. Mereka semua memeluk agama Islam sampai hari ini. Apakah Anda, saya, kita semua lebih pintar dari bangsa Arab? Apakah kita lebih kritis dalam memilih pemimpin dibanding mereka? Apakah mereka mau memilih pemimpin yang buruk? Apakah bangsa Arab mau membuang penyembahan mereka dan menerima Islam dari orang yang buruk perangainya? Apakah Warakah bin Naufal, seorang yang beragama Kristen, membuang agamanya dan menerima Islam dari orang yang berperilaku buruk? Tentu tidak. Gunakan logikamu. Muhammad itu seorang yang dikenal jujur, al-amin sampai akhir hayatnya. Beliau seorang nabi satu-satunya yang dipuji di Al-Quran. Nabi yang berbudi pekerti yang luhur. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la'ala, benar-benar di atas, khuluki, budi pekerti, ajim, yang luhur, yang agung. Dan sesungguhnya engkau benar-benar dia berbudi pekerti yang agung. Hanya Nabi Muhammad yang disebut seperti ini di Al-Quran. Berarti budi pekerti Nabi Muhammad di atas budi pekerti para nabi-nabi yang lain. Karena hanya Nabi Muhammad yang disebut berbudi pekerti yang agung secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran. Saudara tahu ya, orang Islam itu sukses berdakwah dengan cara apa? Senjatanya, saudara. Senjatanya orang Islam itu ya, untuk berdakwah, untuk bisa syiar, senjatanya cuma 2, saudara. Pantang sama pedang. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Pendeta loh kawan, memalukan. Malu kita sebagai orang Kristen. Mulut seorang pendeta seperti tong sampah. Tuduhan yang penuh kebencian. Islam yang mana yang disebarkan dengan pedang? Islam masuk ke Indonesia disebarkan dengan pedang apa? Siapa yang membawa pedang untuk menyebarkan Islam ke Indonesia? Coba sebutkan siapa. Islam datang ke Indonesia dengan damai. Yang datang membawa pedang ke Indonesia itu adalah penjajah Belanda.
Mereka datang membawa pedang senapang ke Indonesia, menguasai Indonesia, membunuh rakyat Indonesia, dan mengambil hasil-hasil Indonesia. Mari kita ambil contoh kasus di daerah Batak, di Perang Toba. Apa yang terjadi di sana? Sahabat-sahabat, silakan ketik kado Natal 1000 gulden di Google. Setelah muncul dari majalah Historia, kado Natal 1000 gulden, Historia, kita klik. Historia menulis, kado Natal 1000 gulden. Selain misi agama, kedatangan Nommensen ke Tanah Batak membawa keyakinan prinsip supremasi ras kulit putih oleh Martin Sitompul, 25 Desember 2017. Gambar Singamangaraja dan Nommensen. Kita scroll ke bawah, kita cari informasi yang sesuai dengan topik video ini. Nah, ini dia. Sejak 1863, Nommensen telah menjalankan misi kekristenan di Tanah Batak berbasis di Piaraja Tarutung. Dia mendirikan sekolah misi bernama Batak Mission. Pelayanan yang difokuskan dalam bidang pendidikan dan kesehatan menarik banyak penduduk Batak untuk memeluk agama Kristen. Hingga 1870 sudah berdiri 10 sekolah jending Batak Mission di Lembah Silindung. Jadi penginjilan di Tanah Batak sepertinya berhasil. Celakanya Batak Mission memandang agama asli Batak yang sesungguhnya tak jauh berbeda dengan Hindu Bali sebagai kepercayaan kafir yang perlu diberantas. Nommensen melarang praktik kebudayaan lokal seperti tari tortor dan musik gondang karena dicap identik dengan upaya keberhalaan. Lama-kelamaan meluasnya pengaruh Kristen memancing reaksi penguasa Tanah Batak, Singamangaraja 12. Hal ini berkaitan dengan gerakan Batak Mission di kawasan Toba yang merupakan basis kekuasaan Singamangaraja. Singamangaraja mulai melakukan kampanye ke tiap pasar untuk memerangi orang kulit putih yang disebut Sewoter Mata. Muncul desas-desus yang santer pada Desember 1877, Singamangaraja akan datang dengan pasukan Acehnya untuk membunuh orang Eropa dan orang Kristen di kalangan penduduk. Berita itu menggemparkan penginjil Batak Mission. Nommensen kemudian mendatangi pemerintah kolonial di Seboga, kolonial Belanda. Jadi Nommensen menghubungi pemerintah Belanda. Bulan Maret 1878, Nommensen menerima dan menampung tentara Belanda di gerejanya di Piaraja, sembari menunggu pasukan tambahan dari Sibolga. Nommensen mengizinkan pemuda Batak Kristen dipersenjatai menjadi milisi, memerangi kaum sebangsanya. Selanjutnya dia dan rekannya August Simonet mendampingi tentara Belanda menaklukkan Balige dan Bakara. Selama 2 bulan ekspedisi, diperkirakan ratusan pasukan Batak menjadi korban tewas. Aksi ini sempat menuai kecaman dari pers negeri Belanda. Nieuwe Rotterdam Koerant 20 Mei 1878 karena tindakan mereka yang bengis dan keji. Jadi Nommensen mengundang tentara Belanda untuk memerangi orang-orang Batak yang tidak mau masuk Kristen, yang masih teguh dengan agama leluhur. Di sini tertulis ratusan pasukan Batak menjadi korban tewas. Jadi terjadi pembunuhan massal terhadap penduduk Batak yang tidak mau menerima kekristenan. Ini dilakukan oleh Nommensen menurut majalah Historia. Majalah Historia ini majalah terpercaya. Jadi siapa yang menyebarkan agama dengan pedang? Adalah yang ini.
Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Sudah saatnya saya pamit. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.